Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film yang menurut saya cukup keren, yang berjudul Arena. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dua orang petarung yang sedang bertarung secara bebas di arena tarung bebas yang dikelola oleh seorang pria bernama Logan. Di sini Logan selalu melakukan siaran langsung ketika arena tarung bebas yang ia kelola sedang menjalani sebuah pertandingan. Tak hanya itu, Logan juga selalu melakukan voting kepada para penontonnya ketika salah satu petarung yang ada di dalam pertandingan itu mengalami kekalahan. Dan lebih gilanya lagi, voting itu berisikan pertanyaan bunuh petarung yang kalah atau tidak. Dan ketika persentase penonton lebih banyak memilih untuk bunuh, maka Logan akan segera menyuruh petarung yang memenangkan pertandingan itu untuk memenggal kepala petarung yang kalah. Hal itu membuat setiap kali Logan menyiarkan acara tarung bebasnya mengundang perdebatan dari para penontonnya. Banyak penonton yang mengira itu sebuah acting atau visual effect, dan banyak juga yang menganggap bahwa semua itu nyata karena acara tarung bebas Logan sedang diselidiki oleh pihak FBI. Di tempat lain, seorang pria bernama David, ia terlihat sedang bermain football. Kemudian ia menemui istrinya yang bernama Lori dan mengajaknya untuk pulang. Namun tak disangka ketika dalam perjalanan pulang, ada sebuah mobil yang menabrak mobil mereka hingga mobil mereka terbalik. Dalam tragedi itu, David berhasil selamat, namun tidak bagi Lori yang harus meninggal saat itu juga. Esoknya David pun menghadiri acara pemakaman istri tercintanya, diselimuti dengan penuh rasa kesedihan yang sangat amat mendalam. Terlihat jelas sampai malam tiba, David pun terus memikirkan Lori hingga ia hampir saja nekat mengakhiri hidupnya. Namun di sini nampak ia mengurungkan niatnya karena ia tak bisa dan tak sanggup melakukan hal itu. 2 bulan kemudian setelah kematian Lori, tepatnya di Meksiko, David terlihat sedang mabuk di sebuah bar. Di sini ia ditegur oleh wanita penjaga bar yang berbicara bahwa David tak boleh tidur di tempat itu. Namun bukannya pergi, David malah memberi uang kepada wanita itu dan meminta minuman lagi. Tak hanya itu, David juga sempat menghajar penjaga bar yang disuruh untuk menjaganya. Ketika David hendak pergi dari bar itu, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Mila yang mengajaknya untuk beresek-esek di rumahnya. Di sini David yang sedang dalam pengaruh alkohol, ia pun mengiyakan dan pergi bersama Mila. Namun bukannya dikasih yang enak-enak, di sana Mila malah menyetrum David menggunakan stun gun sampai ia tak sadarkan diri. Faktanya, Mila sengaja menjebak David agar ia menjadi petarung miliknya di arena tarung bebas yang dikelola oleh Logan. Ketika David tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah sel penjara. Tak lama anak buah Logan yang bernama Kaden, ia berkata kepada David bahwa namamu sekarang bukan lagi David, melainkan Dead Dealer, dan kau di sini sekarang adalah seorang petarung yang mempunyai 2 pilihan, yaitu membunuh atau dibunuh. Di sini David yang tak tahu apa maksud Kaden, ia pun berusaha berteriak untuk meminta tolong. Namun hal itu mengundang para penjaga datang dan langsung menyetrum David. Di tempat lain, Logan bertanya kepada Mila mengenai David. Di sini Mila menjelaskan bahwa David hanyalah orang biasa yang sedang mengalami depresi setelah kematian istrinya. Mendengar hal itu, Logan pun sangat meremehkan David. Namun di sini Mila berkata bahwa David akan bertarung dan akan memenangkannya.
Tak lama para penjaga pun membawa David untuk memulai pertarungan pertamanya. Bersama dengan itu, Logan serta 2 asistennya pun langsung mengatur untuk menyiapkan siaran langsung pertandingan David. Dan pada akhirnya, pertarungan pertama antara David dan Reaper pun dimulai. Namun dalam pertandingan itu, di sini David tak sama sekali mau melawan Reaper. Hal itu membuat para penonton merasa pertarungan itu sangatlah membosankan. Logan yang tak mau acaranya gagal, ia pun menyuruh asistennya untuk menjatuhkan 1 senjata agar pertandingan itu terlihat lebih menarik. David yang terus bertahan, ia pun harus terluka atas serangan yang terus dilayangkan oleh Reaper. Namun ketika Reaper hendak membunuh David, di sini tak disangka David berhasil mematahkan lengan Reaper. Dan ketika Polly menunjukkan agar David untuk membunuh Reaper, di sini David malah membantu Reaper dengan membalut luka Reaper menggunakan bajunya. Hal itu membuat penjaga beserta Kaiden masuk ke dalam arena dan langsung menyetrum David. Dan pada akhirnya, Kaidenlah yang membunuh Reaper agar untuk memenuhi polling keinginan dari para penonton. Setelah itu, David pun berbincang dengan orang yang senasib dengannya yang bernama Taiga. Di sini Taiga bercerita mengenai istrinya yang hilang secara tiba-tiba. Tak hanya itu, Taiga juga bercerita ia telah dijebak oleh seorang wanita bernama Mila seperti David. Tak lama Mila pun datang ke sel David dan membawakannya sebuah makanan. Kemudian tak lama setelah itu, para penjaga datang dan membawa David untuk pergi menemui Logan. Di sini Logan bercerita mengenai arena tarung bebas yang ia kelola serta meminta David untuk bertarung. Namun di sini David menolaknya. Logan yang tak kehilangan akal, ia pun berjanji akan melepaskan David jika David berhasil menyapu 10 kemenangan dalam pertarungannya. Namun kembali lagi di sini David tak percaya akan ucapan Logan karena ia berpikir dirinya adalah saksi hidup dari semua bisnis ilegal milik Logan. Namun hal itu disangkal oleh Logan. Logan memastikan bahwa ia akan menepati janjinya karena ia sudah menjadi buron sejak kapan tahun. Sampai sekarang tak ada satupun orang yang bisa menemukannya. Sebelum pertandingan kedua David dimulai, Kaiden menyuruh David untuk menghabisi lawannya kurang dari 3 menit. Jika tidak, Kaiden bersumpah akan membunuh istri Taiga yang bernama Akiko. Dan dengan terpaksa David pun mengiyakan hal itu. Dan pada akhirnya, pertandingan kedua David melawan seorang samurai pun dimulai. Di tengah pertarungan, sang samurai berhasil melukai kaki David. Namun David juga berhasil melukai perut samurai yang membuatnya terjatuh. Di sini David baru sadar bahwa samurai itu adalah Taiga, teman senasibnya. Hal itu membuat David tak tega untuk membunuh Taiga, yang mana hal itu mengakibatkan Akiko harus mati di tangan Kaiden karena David telah melanggar waktu yang telah ditentukan. Dan pada akhirnya, David pun memutuskan untuk memenggal kepala Taiga agar Taiga tak merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan orang yang dicintai sama seperti yang dirasakan oleh David. Kemudian David memberitahu Logan bahwa ia menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Logan. Dengan syarat petarung yang ke-10 yang akan menjadi lawannya yang terakhir adalah Kaiden. Tanpa banyak basa-basi, Logan pun mengiyakan hal itu karena ia sangat yakin David akan kalah sebelum pertandingannya yang ke-10. Setelah itu di kamar selnya, David terlihat sedang menahan rasa sakit atas luka yang ia terima. Tak lama Mila pun datang serta menawarkan untuk mengobati luka David. Kemudian David pun dibawa oleh para penjaga ke suatu ruangan. Dan di sana Mila pun mulai menjahit serta mengobati luka David. Dan setelah hari itu, hari-hari berikutnya memperlihatkan David yang terus melakukan semua pertandingan untuk bisa melaju ke pertandingan yang ke-10 yaitu melawan Kaiden. Tak hanya itu, Mila juga terus mengobati luka David setelah ia melakukan pertandingan. Di sini terlihat jelas bahwa Mila sekarang mulai jatuh cinta kepada David.
Dalam pertandingannya yang ke-9, David bertemu seorang monster pembunuh berantai bernama Jackson. Di sini sebelum pertandingan dimulai, David menyuruh Mila untuk menghubungi saudaranya yang bernama Sam karena ia takut ia tak akan selamat dalam pertandingannya yang ke-9. Dan setelah itu pertandingan antara David dan Jackson pun dimulai. Awalnya David nampak sangat kewalahan untuk melawan Jackson. Bahkan ia hampir saja kalah dari Jackson. Namun karena David adalah pemeran utama serta sang sutradara menginginkan film ini berdurasi lebih lama lagi, akhirnya David pun bisa memenangkan pertarungan itu. Logan yang melihat hal itu, ia pun sangat panik karena pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang ke-10 David, yaitu pertandingan antara David melawan tangan kanan Logan yaitu Kayden. Di tempat lain, Mila menghubungi Sam serta memberitahunya tentang David. Namun di sini Sam mengira bahwa David telah meninggal. Sedangkan Kayden, ia bersama asisten Logan mempersiapkan pertandingannya untuk melawan David. Dan Logan, ia pergi menemui David serta memberitahunya mengenai ramuan dari laboratorium yang akan melemahkan sedikit tenaga David. Di sini David pun mengejek Logan dan berkata bahwa ia adalah seorang pengecut. Namun Logan nampak tak mempedulikan hal itu dan ia tetap menyuntikkan ramuan itu agar David kalah dalam pertandingannya melawan Kayden. Dan pada akhirnya pertarungan yang sangat kita tunggu-tunggu antara Kayden dan David pun dimulai. Dalam pertarungan itu, di sini David nampak tak berdaya untuk melawan Kayden karena efek dari ramuan Logan. Di sini terkuaklah fakta, ternyata David adalah seorang agen rahasia, sedangkan Sam yang ditelepon oleh Mila sebenarnya adalah McCarthy, atasan dari David yang memang dengan sengaja menyuruhnya untuk menyelidiki arena tarung bebas milik Logan agar McCarthy bisa mengetahui lokasi arena tersebut. Kembali ke pertarungan, David pun terus berusaha dan sekuat tenaga untuk melawan Kayden. Bersama dengan itu, para pasukan militer pun mulai berdatangan ke tempat itu. Sedangkan Logan, ia pun nampak kebingungan melihat David yang masih sanggup untuk berdiri dan melawan Kayden, padahal ia telah menyuntikkan sebuah ramuan pelumpuh. Dan faktanya, ternyata Mila telah menukar ramuan itu dengan air biasa yang warnanya hampir mirip dengan ramuan itu sendiri. Tak lama Logan pun melihat para pasukan militer yang sudah sampai dan mulai menghabisi semua anak buahnya satu persatu. Sedangkan David yang sangat kesal dengan Kayden, ia pun terus mengajar Kayden tanpa ampun sampai Kayden benar-benar sekarat. Setelah itu David pun pergi untuk mengejar Logan yang berniat kabur dari tempat itu. Dan pada akhirnya David pun berhasil menangkap Logan dan langsung menusuk perutnya. Namun ketika David hendak membunuh Logan, para pasukan militer datang dan mereka sangat terkejut saat melihat agen David masih hidup. Namun hal itu membuat David sedikit lengah yang mengakibatkan Logan berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian David pun keluar dari tempat itu dan disambut dengan sangat hangat oleh McCarthy yang tak percaya bahwa David masihlah hidup. Dan ketika David melihat Mila yang ditangkap oleh pihak militer, David berkata kepada McCarthy bahwa ia masih bisa bertahan hidup itu semua adalah karena Mila, dan Mila adalah alasan David untuk tetap hidup sekarang. Di sini McCarthy pun menenangkan David dan berkata bahwa Mila akan baik-baik saja, dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Arena. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silakan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.